Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farel Nandana Tahir, bisa dipanggil Arjuna dari kelompok Sibon. NPM saya yaitu 240-830-122. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nurhizati, bisa dipanggil Tatuban dari kelompok Seaborn. NPM saya 24083010023. Halo semua, perkenalkan nama saya Stefani Klaudia Fernanda. Nama panggilan saya Tambora, saya dari kelompok Seaborn. NPM saya 24083010026. Perkenalkan, nama saya Audia Metani Shanturi. NPM saya 240830101089. Nama panggilan saya Lalu. Saya berasal dari kelompok Seaborn. Perkenalkan, nama saya Alicia Kanzadevianti. Nama panggilan saya Merapi. NPM saya 24083010100123. Halo, perkenalkan aku dari Sabila Usatul Istiqomah, biasa dipanggil Dieng. NPM aku 24083010100. Aku dari kelompok 4 Seaborn. Halo, perkenalkan, nama saya Irma Liza. Nama panggilan Renjandung. NPM 24083010118. Saya berasal dari kelompok Seaborn. Kenalkan, nama aku Yogi Dwarsanti, biasa dipanggil Bromo. Aku berasal dari kelompok 4 Seaborn dan NPM aku adalah 24083010020. Halo, perkenalkan nama saya Salwa Zahra Ramawati dengan panggilan Kerinci dengan NPM 24083010083 dan kelompok Seaborn. Oke, halo, perkenalkan nama saya Faiz Azibowo. Nama panggilan saya Krakatau. NPM saya 240830173 dan saya dari kelompok 4 Seaborn. Perkenalkan, nama saya Erik Saputra Rifki, nama panggilan saya Klut. NPM saya 24083010069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Gunawan, biasa dipanggil Salak. NPM 24083010075 dari kelompok 4 Seaborn. Terima kasih. Guys, aku punya topik baru tahu. Kasih tahu dong. Itu Aris anak Madura. Tencengin coba, tencengin yuk, tencengin. Madura. Madura tak sini. Maju. Jual banget dia. Gol. Jadi yang tadi itu adalah contoh provokasi dan sara. Jangan ditiru ya dek ya. Omong-omong, kalian tahu nggak apa itu provokasi dan sara? Tonton video ini ya. Provokasi adalah sebuah tindakan atau ucapan yang dapat memicu emosi atau reaksi dari orang lain. Dan seringkali provokasi ini sering dikaitkan dengan hal negatif yang dapat memicu perkelahian antara kelompok atau antar individu. Dan seringkali ini terjadi pada konteks politik, sosial, dan konflik personal. Lalu dampaknya apa aja? Nah, untuk dampaknya sendiri yang pertama adalah terjadinya konflik sosial karena terjadinya kerusuhan atau perpecahan di antara masyarakat yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang kedua adalah diskriminasi karena terjadinya intoleransi antar masyarakat yang bahkan itu dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan stabilitas politik karena di suatu negara terdapat banyak perbedaan. Nah, yang terakhir adalah yaitu trauma sosial karena bisa menyebabkan luka emosional dan psikologi bagi korbannya. Itulah dampaknya. Nah, gimana sih cara mengatasi provokasi itu? Yang pertama, tetap tenang. Jangan bereaksi emosional yang berlebihan. Yang kedua, hindari konfrontasi. Jika memungkinkan, hindari merespon provokasi secara langsung. Yang ketiga, jaga bahasa tubuh. Pertahankan bahasa tubuh tetap netral dan tidak bersikap menantang. Yang keempat, berkomunikasi dengan tegas namun dengan nada yang sopan. Itu ya. Nah, SARA adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan dan berkaitan dengan perbedaan etnis, agama, dan juga ras dan kelompok antar sosial. Di Indonesia sendiri ini, SARA seringkali dibahas isu-isunya. Kenapa? Karena tindakan tersebut adalah tindakan sensitif yang bisa memecah belah bangsa. Nah, tindakan SARA adalah tindakan yang sensitif karena dapat memicu diskriminasi
itu bisa berpikir dengan kritis bagaimana kamu membaca suatu konten. Yang ketiga itu kamu bisa dengan cara melaporkan tindakan atau konten-konten yang berpengaruh provokatif gitu. Yang terakhir itu kita bisa mengendalikan informasi dan emosi kita akan informasi yang kita baca seperti itu. Jadi, singkatnya provokasi itu merupakan suatu tindakan yang mempengaruhi atau menghasut seseorang atau sekelompok orang yang nantinya akan menimbulkan suatu reaksi emosional dan menimbulkan suatu konflik yang menyebabkan perpecahan. Sedangkan SARA sendiri itu merupakan suatu isu-isu yang di dalamnya melibatkan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan biasanya itu bersifat negatif dan lebih condong untuk arah mendiskriminasi sesuatu individu dalam sebuah kelompok. Jadi kedua hal ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, yaitu di mana ada suatu provokasi pasti di dalamnya ada suatu isu. Itu ya, isunya berasal dari SARA ini tadi. Jadi bisa dikatakan bahwa SARA itu suatu inputnya, kemudian provokasi itu suatu outputnya. Jadi di mana ada isu pasti nantinya akan timbul suatu konflik. Nah, untuk mencegah terjadinya provokasi berbasis SARA ini, masyarakat perlu meningkatkan literasi sosial, toleransi, dan pemahaman budaya. Selain itu, peran aktif pemerintah, media, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sangat sensitif ini.